عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. Dengan interaksi biologis, Nabi SAW mengatakan bukan dari golongan kami yang tidak mencumbui sebelum bersetubuh. Ya, artinya memang disuruh kita komunikasi yang sehat. Kalau bicara sama istri, tatap wajahnya, tatap matanya, ya, mulai dengan kelembutan, dan itu dilakukan karena Nabi SAW mengatakan kalimat ini. Dan Aisyah pernah berkata, Rasulullah SAW mengisap lidahku, dan ada gambaran-gambaran banyak hadis yang seperti ini tentunya. Dan dalam hal-hal yang penting masalah biologis boleh dilakukan apa saja kecuali yang haram. Yang haram ada dua, tidak boleh meletakkan kemaluan pada saat lagi haid, dan tidak boleh meletakkan kemaluan ke dalam dubur. Selain daripada ini dibolehkan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasai, terlaknat siapapun yang menggauli istrinya melalui duburnya. Juga Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Hadisnya itu hadis sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis yang lain kata Nabi SAW, barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid atau dari dubur, juga yang mendatangi dan mempercayai dukun, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Makanya teman-teman, dalam masalah biologis jangan pernah belajar dari film porno, nggak boleh. Film porno teman-teman kalau kita tonton, sekarang kita nonton perempuan dan laki-laki yang terbuka auratnya sudah dosa. Kita dukung perzinahan. Ya. Yang lebih parah lagi, bagaimana antum sebagai laki-laki membiarkan istri melihat aurat laki-laki lain yang mungkin kemaluannya lebih besar, mungkin badannya lebih kekar. Lalu nanti kalau kita biologis sama istri, dia akan bayangkan laki-laki itu. Gak mungkin, jangan antum biarkan itu. Anda sekarang akhwat kita ukhti, bagaimana bisa nonton lalu membiarkan suami kita lihatlah perempuan lain, mungkin lebih sempurna badannya, warna kulitnya lebih bagus, wajahnya lebih cantik. Jadi kalau biologis akan membayangkan itu. Sampai ada satu jemaah dulu pernah mengeluh kesah, dia menyampaikan dan saya sudah pecahkan masalahnya, itu ternyata suaminya tidak bisa menggauli istrinya, kecuali harus buka laptop nonton film dulu. Jadi istri cuma seperti boneka saja. Ini merusak fitrah dia, nggak boleh. Nabi SAW mengatakan masalah ini lakukan apa saja selain persetubuhan. Artinya kalau lagi haid boleh, kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau Allah berikan kelebihan, ini mungkin penutupan bahasan kita ya. Kalau Allah SWT berikan kelebihan kita pasangan ini Masya Allah memuaskan kita. Penampilannya bagus, badannya wangi, biologisnya juga yang semangat dan seterusnya. Jangan diceritakan ke orang lain. Gak boleh teman-teman. Di sini kalau Allah karunia untuk istri yang salihah, yang baik, yang memuaskan, jangan ekspos ke teman-teman di kantor. Akhwat kita jangan ekspos ke teman-temannya. Kenapa? Karena Nabi SAW bilang manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang berhubungan biologis dengan istrinya. Juga istrinya mendatangi suaminya, lalu ia menyebarkan rahasia pasangannya. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, itu perumpamannya seperti syaitan laki-laki dan syaitan perempuan bertemu di jalan, lalu kemudian mereka melakukan biologis dan ditonton oleh semua orang. Efeknya, kalau antum Allah kasih istri yang soleh dan baik memuaskan seperti ini. Lalu ada teman-teman antum istrinya nggak begitu. Antum lagi cerita istri saya begini. Maka yang muncul di benak dia ganggu istri antum. Jika sebaliknya, perempuan ceritakan suami saya begini. Kalau ada di antara perempuan akhwat yang hadir suami tidak begitu, dia akan ganggu suaminya orang ini. Maka efeknya buruk sekali. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa membaca doa. Ya, jangan lupa membaca doa sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian ingin menggauli istri kalian, maka ucapkanlah Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau karuniakan, jauhkanlah syaitan dari kami, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Maksudnya adalah anak. Ya, biologisnya kita baca sebelum berhubungan biologis, dan juga kalau hamil nanti akan berefek yang baik. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca ini dan Allah karuniai anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Juga ada saya tambahkan satu lagi poin, kalau Anda mau berhubungan biologis lalu kemudian mau mengulanginya, maka itu disunnahkan berwudu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa ingin mengulangi biologisnya, maka sebaiknya dia berwudu, karena itu akan lebih memotivasi dia untuk mengulanginya. Kalau dalam keadaan junub teman-teman dan antum tidak mau mandi atau belum mau mandi malam harinya, dibolehkan, tapi dianjurkan agar berwudu sebelum tidur. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bolehkah tidur sebelum wudu? Ya, bolehkah tidur dalam keadaan junub? Ya, dan tidak mandi, ditunda mandinya menjelang subuh? Kata Nabi SAW, boleh, asal kamu berwudu terlebih dahulu. Ini untuk membantu tentunya keadaan tersebut. Baik, mohon maaf teman-teman sekalian, pertanyaan saya tidak bisa jawab. Yang penting sekarang sudah tersampaikan materinya. Mudah-mudahan insya Allah dengan bahasa yang seperti ini sudah bisa jelas dan beberapa contoh
Dan saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kita berharap kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya, dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga saja kaum muslimin di Indonesia disatukan di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Semua umat Islam juga bisa menjadi pelopor kebaikan di negara ini, dan juga semoga seluruh utang negara dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibukakan seluruh rezeki dari seluruh penjurunya, dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana disatukan jadi majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut.